Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 5 Mei 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya lumayan ya. Baik-baik saja kan hari ini. Indeks kita juga kayaknya hijau deh. Coba kita lihat kita punya chart ya. Hari ini indeks ditutup ya benar 0,54% plus ya. Indeks ada di harga 4.630. Ini menggembirakan karena ya tampaknya kita punya support Fibonacci 38,2 bekerja dengan lebih baik ya. Kemarin dia sudah sampaikan support. Hari ini juga udah mantul lagi. Semoga memang support di 4.605 itu cukup kuat untuk menahan pergerakan IHSG jangan sampai turun terlalu jauh. Sebenarnya dengan penampakan seperti ini saya lebih semangat, lebih optimis bahwa ya kemungkinan besar indeks kita udah mulai bergerak naik. Paling enggak kita harus atau kita sisa menantikan pergerakan indeks di sekitar Fibonacci 61,8% di angka 5030. Di situ baru kita bisa melihat bagaimana kira-kira prospek pergerakan indeks, apakah memang sudah berbalik arah atau belum. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Tension, yang baru bergabung dengan channel Stock Tension, mungkin lagi browsing-browsing di YouTube, kemudian ketemu dengan channel ini. Selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Tension adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Jadi teman-teman yang berminat terhadap analisa teknikal atau mungkin pengen jadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, langsung saja subscribe. Bukan hanya sekedar bagi-bagi analisa, teman-teman bisa juga melakukan request dengan cara meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Ada juga berbagai tulisan-tulisan bagus mengenai analisa teknikal. Teman-teman bisa dapatkan, ikuti aja di channel Stock Tension ini. Nanti ada link kita kasih untuk mengisi kuesioner. Nanti kuesionernya setelah diisi kita akan mengirimkan langsung ke alamat email teman-teman yang tentu saja yang berminat. Kalau nggak berminat nggak usah ngisi. Seperti biasa saya mau mengingatkan, dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan free webinar mengenai forex. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti. Itu biasanya kita bikin live. Jadi live di YouTube, teman-teman nanti saya akan kasihkan linknya pada hari yang sudah ditentukan. Teman-teman bisa ikutan join melalui YouTube. Jadi teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih perdagangan forex, nah teman-teman bisa ikuti. Tunggu aja di channel Stock Tension, nanti kita pasti akan kasih tahu. Jangan lupa juga hari Kamis kita ada program spesial untuk interview dengan Mrs. Linda Lee, wanita pertama di Indonesia yang disertifikasi oleh IFTA dengan mendapatkan gelar CFTE. Nah, penulis buku mengenai Fibonacci, teman-teman juga yang masih pemula bisa menyimak obrolan saya dengan Ibu Linda Lee. Jangan lupa hari Kamis jam 4 sore kita ngabuburit di channel Stock Technician. Mari kita lihat saham Medco. Oke, Medco ini udah kembali naik ya. Kapan dulu kita bahas ini Medco? Kayaknya juga sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Kelihatannya juga Medco masih akan bergerak naik ya. Teman-teman bisa melihat untuk pergerakan Medco sekarang ini. Medco dalam fase retracement ini volumenya kecil-kecil, kemudian dia mulai bergerak naik dengan volume yang lebih besar. Teman-teman yang belum punya Medco boleh menunggu sampai Medco menembus resisten di area kotak merah di angka 520-an. Itu akan menjadi lebih bagus karena kita akan melihat terjadi higher high. Jadi high-nya itu kan ada di sini. Nah, setelah ini menembus resisten kotak merah, teman-teman akan melihat apa? Teman-teman bisa melihat ada higher high, di sini juga high, kemudian ada higher low karena di sini low, low dan low-nya makin tinggi. Nah, itu akan lebih bagus, berarti paling nggak kita sudah punya alasan yang cukup jelas, ada terlihat 3 kali higher high dan ada 2 kali higher low. Berikutnya kita punya ERA. Kalau teman-teman bisa melihat ERA di sini masih berkutat juga, masih tertahan di sekitar resisten kotak kuning ya. Apakah ini ERA akan tembus? Kayaknya sih ya. Pada saat ERA berusaha menembus area kotak kuning ini ada terjadi peningkatan volume yang cukup besar.
Sebaliknya pada saat kita melihat ada retracement di sini, ini retracement 3 candle di bawah area kotak kuning, volume cenderung mengecil. Begitu juga 2 hari belakangan ini kita lihat volume cenderung mengecil. Saya kira ada sambutan yang cukup bagus dari pasar untuk peningkatan harga ERA. Ya, teman-teman bisa melihat kita punya ERA ini kayaknya sih masih cukup oke, masih bisa kita harapkan untuk lebih berkembang lagi, masih bisa naik lebih tinggi. Ya, kalau dilihat sih gaya-gayanya ya cukup oke lah buat ERA ini ya. Semua kelihatannya udah baik-baik saja, cuman mungkin memang agak sedikit perlu perjuangan untuk menembus resisten di sekitar kotak kuning. Kita lanjut dengan MTDL. Wow, kelihatannya MTDL juga udah lama nggak kita bahas ya. Udah jauh ketinggalan. Kita bisa lihat, paling pertama kita tempatkan dulu support. Ini support yang paling dekat untuk MTDL. Kemudian berikutnya itu adalah di sini. Ini area resisten kayaknya ya. Ini lihat di sini ada puncaknya. Sulit ditembus. Ini masih oke. Bila tembus kita punya resisten kotak kuning. Sebentar, saya mesti melihat dulu sebelah kiri. Apakah di sini? Kayaknya di sini oke juga ya. Ini cukup oke untuk dijadikan sebagai target pergerakan MTDL. Lihat di sini cukup sering terjadi transaksi. Di sini juga kelihatannya bekerja dengan lebih baik. Ini ada upper shadow. Kayaknya oke, ini targetnya di kotak merah di angka 1370-an. Teman-teman yang sudah punya MTDL masih bisa di hold kayaknya ini ya. Sejauh ini masih cukup yakin lah. Dilihat dari volume transaksi ya kayaknya masih oke nih. Masih bisa diharapkan untuk bergerak naik. Selama ini oke, kita lihat dia masih cukup oke. Cuman memang mesti agak lebih hati-hati karena kita lihat volume transaksinya agak kecil-kecil ya di sekitar area kotak kuning. Takutnya nanti akan support testing lagi di area kotak hijau. Jadi teman-teman agak terganggu nanti kalau dia support testing. Maka coba diperhatikan lagi deh. Untuk yang belum punya, lebih baik menunggu. Menunggunya nanti kalau udah tembus resisten di area kotak merah. Saya kira untuk breakout dari kotak kuning menuju target di kotak merah itu terlalu dekat ya. Lebih baik kita lewatin dulu. Kita pas dulu kali ini, biarin aja. Kita lihat nanti di resisten di kotak merah ini di sekitar 1370-an. Kalau cukup kuat, baru kita ikutan. Kita lanjut dengan SSIA. Oke, kita punya SSIA. Pertama kita taruh dulu. Kita punya support ini yang udah jelas-jelas kelihatan support ya. Entah hari ini masih support testing atau enggak di 288. Kemudian untuk resistennya kita taruh di sini boleh. Nah, ini kelihatan sebagai resisten ya. Teman-teman bisa lihat ini cukup ampuh sebagai resisten. Berikutnya untuk target pergerakan kayaknya kita bisa taruh di sekitar sini nih kayaknya oke nih. Kayaknya cukup oke di sekitar 430-an. Target pergerakan kalau SSIA naik itu ada di area kotak merah di sekitar 430. Tapi sebelum kita menduga-duga bahwa dia naik, sebaiknya kita lihat dulu apakah benar selama ini SSIA masih berpeluang untuk naik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dalam perjalanan turun volumenya kecil-kecil. Kemudian pada saat di sini ini kayaknya volumenya agak besar, tetapi arahnya sedang turun. Nanti kemudian pada saat di support baru kita lihat volume transaksi kembali normal. Nah, di sini kita bisa menganalisa bahwa kayaknya support kotak hijau ini cukup bagus sebagai support. Jadi ada cukup banyak penjual dan cukup banyak pembeli sehingga bisa terjadi jual beli pukulan yang cukup bagus di sekitar area kotak hijau di sekitar ya 280 sampai 290. Saya kira ini cukup rame. Teman-teman yang belum punya mungkin akan menunggu sampai pertukaran pukulan ini selesai. Ya, belilah pada saat dia meninggalkan area resisten, yaitu pada saat SSIA mulai naik di atas angka 322. Itu adalah suatu sinyal buy. Berarti dia sudah meninggalkan area sideways. Selama dia masih di antara kotak kuning dan kotak hijau, itu adalah suatu fase sideways, dan ini cukup berbahaya karena
Bisa jadi sideways ini adalah istirahat kemudian untuk melanjutkan penurunan, melanjutkan tren turun ini. Kita kan belum tahu apakah benar ini udah bottom atau belum. Kita nggak bisa menduga-duga. Bisa jadi ini hanya berhenti sebentar kan, istirahat dulu lah, habis itu ya lanjut lagi perjalanan. Karena kita belum melihat ada suatu tren reversal, belum ada konfirmasi bahwa tren sudah berbalik arah. Jadi kita harus tetap mengatakan bahwa ya tren turunnya itu masih ada. Saya kira itu yang harus dijaga dari SSIA. Kita lanjut dengan TLKM. TLKM sejauh ini masih kelihatan oke ya. Saya masih bisa katakan TLKM masih bisa bergerak naik ini. Kalau dilihat dalam 2 hari belakangan ini volumenya cenderung menurun ya, cenderung lebih kecil. Kita lihat juga TLKM masih ada higher high dan higher low. Target kita masih ada di area kotak merah di sekitar angka 3.670-an. Di atas ini saya kira ya kotak merah itu masih sebagai target. Jadi kalau yang masih pegang TLKM kayaknya masih cukup oke, masih bisa dipegang, di hold dulu. Kalau yang belum punya mungkin agak galau kalau dia bergerak sideways di antara kotak kuning dan kotak hijau, ya sebaiknya menunggu setelah TLKM berhasil breakout dari area kotak kuning. Terlalu dekat dong Pak dengan target di resisten kotak merah. Iya memang pada saat dia breakout kotak kuning kita punya target itu sampai ke area kotak merah itu menjadi lebih dekat, artinya kayaknya kurang menarik dari segi reward to risk rasionya ya. Masuk lagi ke pertimbangan teman-teman, apakah rela dengan reward to risk rasio yang kecil untuk diikuti atau memang mau menunggu aja lah, tanggung ntar sekalian kalau dia breakout dari area kotak merah mungkin kita melihat ada pertanda lebih bagus lagi. Kalau sekarang kan mungkin masih ragu-ragu ya, atau mungkin sekarang udah berpikir wah gua mau beli aja nih mumpung dekat support, kayaknya TLKM masih bisa bergerak naik. Kalau dari analisa sebelumnya ya mumpung dia dekat support ya kita beli, mumpung dia punya resiko nggak terlalu besar dan rewardnya kayaknya masih cukup jauh. Saya pikir itu bisa dipertimbangkan juga. Kita lanjut dengan Antam. Oke, kita lihat Antamnya udah bergerak. Mudah-mudahan ini beneran bergerak sideways ya. Saya mau geser sedikit, kita punya support supaya lebih dekat. Nah, kenapa kita mesti geser? Karena kayaknya ini supportnya benerannya itu ada di sini ya. Support yang lebih tepat itu kayaknya harganya itu menentukan ada di level ini, di sekitar 470-an, 480 juga oke. Jadi ya kita menyesuaikan, jangan berkepala batu, jangan bersikeras menganggap bahwa ya support yang benarnya itu ada di bawah. Enggak lah, kita lihatnya supportnya di sini supaya kita punya resiko pada saat menembus turun, kita punya support di 480-an, kita udah bisa melakukan cut loss. Kalau kita taruh supportnya agak di bawah, ya agak jauh ya, kita punya resiko menjadi lebih besar. Itu tujuan kita untuk menyesuaikan. Kita lihat keadaan yang ada di pasar, terus kita menyesuaikan, kita punya analisa. Jadi jangan memaksakan kehendak, ikuti aja apa kata pasar, kita ikuti. Nah, sekarang kita lihat untuk Antam ini kayaknya memang masih bergerak sideways ya. Pada saat dia di bawah ini volumenya rata-rata. Kita lihat juga volumenya di sini juga rata-rata, dia bergerak di sekitar support. Ini masih cukup bagus, masih berpeluang cukup besar untuk naik. Jadi ya mungkin masih bisa di hold ya. Ada yang katanya averaging down Antam mulu, ya mudah-mudahan aja. Kayaknya ini masih bisa di hold, masih ada peluang Antam untuk bergerak naik. Cuman kayaknya memang masih menunggu sentimennya, karena harga emas dunia dalam beberapa minggu terakhir ini kelihatannya lagi turun. Beberapa hari terakhir ini kayaknya lagi turun. Saya amati ya emasnya lagi melemah. Mungkin ada pengaruh buat saham Antam juga. Tapi kalau harganya udah lebih stabil sih, mestinya saham Antam bisa bergerak naik lebih bagus lagi. Untuk saat ini teman-teman yang belum punya saham Antam, lebih baik jangan dulu dah. Mending teman-teman belinya pada saat dia breakout area kotak merah di sekitar 550-an. Saya kira itu lebih aman. Itu lebih aman karena kita kemungkinan akan melihat higher high di saham Antam.
Kita lanjut dengan GGRM. Oke, kita punya GGRM juga. Kita butuh sedikit penyesuaian ya. Nah, ini adalah support. Kelihatan ya? Jangan tanya-tanya lagi ya. Dari mana kita tahunya itu support? Ini di sini dia berbalik arah. Makanya saya bisa mengubah kita punya analisa. Ini supportnya ada di bawah. Kemudian kita ganti dengan warna hijau biar lebih jelas ini sebagai support. Kemudian ini resisten yang paling dekat. Saya bisa ganti dengan warna kuning. Dan ini warna merah. Meskipun ini resistennya udah terlalu dekat, kayaknya udah memenuhi syarat, tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai salah satu pertanda. Di sini sinyal beli paling bagus ya, teman-teman. Kalau melihat GGRM berhasil menembus angka 52.700, itu adalah sinyal beli yang paling bagus, paling valid. Kalau di area kota kuning, saya kira ini bisa dijadikan target antara. Teman-teman yang sudah punya GGRM sekarang, ini kalau sampai ke area kota kuning, teman-teman boleh berpikir untuk mulai jualan. Karena kita belum tahu persis apakah kota kuning ini bisa ditembus atau enggak. Nah, satu kali percobaan kan gagal. Nah, percobaan berikutnya teman-teman harap lebih hati-hati. Jangan sampai sudah cuan, kemudian cuannya tergerus karena GGRM-nya nggak sanggup menembus area kota kuning. Kalau yang belum punya, apakah boleh beli? Tunggu. Kalau yang belum punya, kita lihat. Oke, saya berpendapat yang belum punya boleh beli untuk GGRM. Saya kira ini lebih bagus. Meskipun naiknya pelan-pelan, tapi kelihatannya ada kecenderungan untuk bergerak naik. Nah, naiknya nanti pelan-pelan, tapi ya lebih cenderung untuk naik daripada cenderung untuk turun. Kita lihat dari pergerakan harganya semuanya cukup oke. Jadi untuk GGRM ini kayaknya memang masih ada di sekitar support. Nah, kalau teman-teman mau beli sekarang sambil menunggu dia naik, ya silahkan. Cuman saya mesti peringatkan ini agak lama ya, masih kayaknya sih bergeraknya lambat ini di sini. Kenapa kita mau beli di sini? Karena perhitungannya adalah resikonya lebih kecil ya, resikonya nggak terlalu besar, kemudian rewardnya lebih bagus. Artinya kita bukannya mengharapkan kita loss, enggak, tapi kita berjaga-jaga supaya kalau kita cut loss nggak terlalu gede. Makanya kita berusaha sedekat mungkin dengan support, belinya sedekat mungkin dengan support. Begitu dia tembus support, kita langsung dapat sinyal untuk melakukan penjualan. Saya kira untuk hari ini sampai di sini. Nah, semoga apa yang kita bicarakan bisa membantu kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk tetap di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.